Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah berikan kita tambahan nikmat, khususnya nikmat keimanan. Kata Imam Hanafi, salah satu ciri orang meninggal dalam keadaan kondisi tanpa iman adalah ketika mereka tidak mensyukuri nikmatnya iman. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur, Allah langgengkan iman kita, istiqomahkan kita dalam keimanan ketakwaan, sehingga nanti kita berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah dan bid'ah ini. Di lanjutannya bagian kedua, apakah semua bid'ah itu adalah sesat? Ya. Salah satu hadis yang paling populer yang dibahas itu adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'alatin finnar. Seluruh bid'ah itu sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, siapa yang mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat, maka sesungguhnya dia telah berlawanan, berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Dia dianggap bertentangan, melawan kata-kata Nabi. Nah, penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa inilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang salafi. Sekarang salafi wahabi. Jadi seluruh bidah itu pokoknya kalau udah bidah sesat. Itu bahasa Nabi, bukan bahasa kita. Imam Syafi'i dengan kemampuannya, keilmuannya yang mendalam, dia bukan ahli hadis saja, tapi juga ahli fikih, ahli usul fikih. Beliau mengatakan yang dimaksud seluruh bidah sesat itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, tentangan dengan Quran, hadis, ijma'. Ya. Tapi kalau tidak bertentangan, maka bidah itu bisa disebut hasanah, bidah yang baik. Imam Syafi'i membahas ini, mengatakan seperti ini, karena memang beliau di samping ahli, beliau juga melihat kenyataan sejarah bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bidah sesat. Sebab banyak sekali perbuatan-perbuatan sampai ibadah mahdoh yang buruk, bukan pokok ya, ibadah mahdoh yang buruk yang dilakukan sahabat belum pernah dilakukan Nabi, dan itu tidak sesat. Ya. Bukan hanya ibadah mahdoh saja, dalam hal muamalat apalagi kan, dalam hal ibadah mahdoh pun ada contoh, sholat tarawih berjemaah setiap malam. Nabi sholat tarawihnya 1-2 malam dan sholatnya sendiri tidak berjemaah. Lalu sahabat ngikut, lalu Nabi berhentikan. Kenapa ya Rasulullah dihentikan? Takut nanti diwajibkan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mau mencontoh persis Nabi, sholat jemaah, sholat tarawih itu ya sendiri saja, 2 malam saja di masjid, selebihnya di rumah. Nah, begitu kan? Dan tidak usah berjemaah, dan tidak usah di masjid setiap malam gitu, kalau mau persis. Nah, kenapa Umar bin Khattab berani mengumpulkan jemaah? Dia buat jemaah sholat tarawih. Kenapa dia berani berijtihad seperti itu? Karena sholat tarawih ini bukan ibadah fardu, bukan ibadah wajib. Sholat tarawih ini adalah ibadah furu', ibadah sunnah. Dan sholat tarawih ini sama dengan sholat tahajud. Di mana samanya? Sama-sama sholat malam. Di mana samanya? Ya karena sholat tarawih, sholat tahajud. Tahajud itu boleh berjemaah. Dalam hadis Sahih Bukhari, ya, sebahagian sahabat itu termasuk Hudzaifah
itu sholat tahajud berjemaah bersama Nabi. Dibaca Nabi rakaat pertama surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu 2,5 jam. Kalau bahasa Aisyah dalam hadis lain, Nabi itu sholat malam itu 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, dan terakhirnya 3, sehingga menjadi 11 rakaat dengan witir. Atau riwayat Ibnu Abbas menjadi 11, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Aisyah mengatakan, Nabi SAW itu kalau baca Qur'annya dalam riwayat Sahih Huzaifah itu 2,5 jam, sekitar 2,5 jam, karena sampai Al-Maidah, ya, separuh Al-Maidah. Aisyah mengatakan Nabi sholat malam itu lama berdirinya sama dengan lama rukunya. Lama rukunya setara dengan lama sujudnya. Jadi kalau berdirinya 2,5 jam, itu kan bisa 7,5 jam kan? Sanggupkah kita mencontoh Nabi persis sholat tarawih atau sholat malam 7,5 jam? Tidak sanggup. Maka disitulah perlu kita kemahiran dalam memahami agama, ya. Nah, Ibnu Taimiyah ketika dia mengatakan seluruh bidah sesat ini adalah bahasa Nabi dan seluruh sesat adalah haram, kan begitu, seluruh sesat pasti haram kan? Tapi Ibnu Taimiyah sekelas dia saja dia ambigu. Ambigunya di mana? Dia tidak konsisten dalam pemahamannya. Dalam penjelasannya nanti Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu ada yang makruh. Nah, ini mulai dia goyang kan? Tidak konsisten. Padahal tadi katanya seluruh bidah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Seluruh bidah sesat, seluruh sesat pasti haram. Kok ada bidah yang makruh? Makruh kan bukan haram. Kok ada yang sesat makruh? Kan aneh nih. Jadi pendapat ulama yang mengatakan seluruh bidah sesat itu adalah haram dan neraka itu tidak kuat secara metodologi. Dan berdasarkan sejarah pun tidak kuat. Tidak terbukti. Itu diamalkan sahabat. Nah, maka Imam Syafi'i dengan kepakihannya yang mendalam, dia katakan, ya kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, ijma sahabat, ya itu berarti sesat. Tapi kalau tidak bertentangan, dia dianggap baik, itu tidak sesat. Tidak bisa kita sesatkan. Ya, itu namanya bidah mahmudah. Maka di dalam perkembangan zaman, ibadah-ibadah mahdoh yang buruk bukan pokok, banyak nanti yang ditambah. Contoh, sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, itu kalau kebanyakan ulama mengatakan Nabi itu tak ada riwayat yang qat'i, yang sahih Nabi sholat sunnah sebelum Jumat. Tidak ada. Yang ada masuk sholat Jumat, kemudian masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, dan ini diamalkan oleh kebanyakan ulama. Nah, dalam kitab toleransi fikih yang ditulis Abul Ilah itu dia sebut amalan ini berdasarkan analogi kias. Dalilnya tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan Quran, tapi berdasarkan kias. Bagaimana kiasnya? Contoh, ketika kita melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat, sholat zuhur itu kan tidak ada, gantinya sholat Jumat. Benar? Kalau kita sudah sholat Jumat berarti tidak zuhur lagi. Sholat Jumat berapa rakaat? 2. Loh, zuhur kan 4. Lalu 2 lagi kemana? 2 lagi kata ulama ditutupi dengan khutbah. Ya, maka khutbah itu bahagian dari rukun Jumat. Enggak boleh kita tidak ikut khutbah. Ikutin. Itu bahagian dari Jumat. Dah, sholat zuhur itu dia ada gak sholat sunnah qabliyahnya? Ada. Loh, katanya tadi Jumat kan menggantikan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur ada qobliyahnya, maka otomatis Jumat pasti ada qobliyahnya. Karena secara umum pun Nabi mengatakan dalam hadis sahih, semua sholat itu ada sholat rawatib sebelumnya. Sebelum kita melaksanakan sholat ada sholat sunnah sebelumnya. Sampai sholat maghrib pun begitu. Walaupun di antara rawatib itu ada yang tidak sunnah muakkad, ada yang sunnah saja. Begitu kan? Sunnah yang tidak dikuatkan dalam bahasa mazhab Syafi'i. Sunat sebelum maghrib itu tidak ghairu muakkad, ya. Tapi kalau qobliyah subuh, itu muakkad sunnahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka sholat sunnah sebelum Jumat ini diambil dari kias. Kias dari mana? Kias dari sholat sebelum zuhur. Kenapa? Karena Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Karena sholat Jumat, sholat zuhur ada qabliyahnya, maka sholat Jumat pun diadakan qabliyahnya. Nah, begitulah cara ulama berhukum. Jadi kias analogi, dalil kias analogi ini sebahagian ulama digunakan dia dalam menciptakan atau ya katakan biasa lah ya. Tapi dalam ibadah uruf, bukan pokok. Kalau dalam ibadah pokok ada yang berani. Nah, itu perselisihan ulama ya. Nah, maka yang paling benar itu yang diikuti, katakan saja diikuti mayoritas umat Islam di dunia, ya model Imam Syafi'i. Tidak seluruh bidah itu sesat. Jadi seluruh bidah sesat, kalau kita mau katakan seluruh bidah sesat haram, maka seluruh bidah sesat yang haram yang dimaksudkan Nabi adalah seluruh bidah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, jadi seluruh bid'ah yang bertentangan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, itulah yang sesat, haram. Karena bidah itu secara bahasa adalah artinya sesuatu yang baru yang belum pernah ada pada masa Nabi dan sahabat. Belum pernah ada pada masa Nabi atau tidak dicontohkan Nabi, tidak dikatakan Nabi. Kalau kita gunakan ilmu mantik, sunnah itu lawan bid'ah. Ketika kita definisikan sunnah adalah perkataan, perbuatan, takrir Nabi, maka mantiknya bid'ah itu lawan dari sunnah. Semua yang tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakrir Nabi, bid'ah. Dan kalau sunnah itu perkataan perbuatan Nabi meliputi seluruh bidang, ada akidah, ada ibadah, ada muamalat, ada pemerintahan, ada siasah politik, sosial, ekonomi, maka bidah itu pun seluruhnya ada di pemerintahan, di sosial politik, di ekonomi, di barang mado. Secara mantik begitu sebenarnya yang paling kuat. Nah, cuma kan Ibnu Taimiyah dia sempitkan. Datang Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaffaqah, dia sempitkan bidah itu hanya ada dalam ibadah mado. Ya. Datang Ibnu Taimiyah, oh enggak, bidah itu hanya ada dalam akidah dan ibadah mado. Coba, ini yang dicetuskan Taimiyah. Dalam akidah dan ibadah mado. Syatibi mengatakan bidah itu hanya ada dalam ibadah saja. Akidah enggak masuk. Enggak disebut bidah. Nah, coba. Ini ulama saya sudah berbeda kan? Nah, Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka setelah saya teliti, hemat saya memang antara ilmu fikih dan ilmu hadis ini jangan dibenturkan. Karena ini ilmu dari Allah, walaupun dia disistematisasi oleh para ulama dengan kekuatan akal, pemahaman mereka terhadap Al-Quran hadis, ya, kemudian dengan analisis yang panjang mendalam dan rinci, sehingga melahirkan ilmu hadis, melahirkan ilmu Quran, ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasikh mansukh, melahirkan ilmu muhkam mutasyabih, melahirkan ilmu fikih, usul fikih, melahirkan ilmu teologi atau tauhid, dan melahirkan ilmu tasawuf, ihsan. Nah, ini semua dikaji ulama secara rinci dengan kekuatan akal mereka dari Al-Quran hadis, termasuk kaedah-kaedah fikih secara rinci itu dikaji oleh ulama, semuanya berawal dari Quran hadis. Ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Karena ilmu itu memang dari Allah. Maka kalau kita mau tidak menjadikan ilmu hadis dengan ilmu fikih bertentangan, saling bertabrakan, maka bid'ah yang dimaksud bid'ah sesat itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau bertentangan dengan ini, maka jadilah dia haram. Maka seluruh bid'ah sesat, seluruh yang sesat haram, seluruh yang haram membawa ke neraka. Karena yang membuat dosa membawa ke neraka cuma yang haram. Kalau yang makruh tidak berdosa, tak bawa kita ke neraka. Setelah saya menganalisis kelemahan orang-orang salafi ini, mereka tidak ahli dalam fikih, usul fikih. Ya, kaedah-kaedah fikih mereka ambil contoh, tapi mereka tidak rinci. Kadang-kadang kalau saya menilai, tidak rinci mereka pahami. Sehingga nanti kalau tidak contohkan Nabi dianggap bid'ah. Memang secara bahasa tidak dicontohkan Nabi bidah, memang bidah secara mantik. Tetapi tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu haram, masuk neraka. Ya seperti tadi. Kalau semua, kan kadang-kadang salafi ini kalau saya perhatikan, mereka ini menggunakan bahasa Indonesia ke Arab itu kadang-kadang tidak match.
Semua yang berbeda dengan Nabi itu dianggap ya, berselisih, menyelisih sunnah. Semua yang menyelisihi dianggap melawan sunnah. Seluruh yang berbeda itu bid'ah sesat, maka seluruh diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kepala itu bid'ah semua, sesat semua. Kalau yang berbeda itu sesat, ya. Padahal tidak semua yang berbeda itu menyelisihi atau melawan sunnah. Tidak begitu logikanya. Tidak semua yang berbeda itu sesat, haram. Contoh, pecinya beda nggak dengan peci Nabi? Kacamatanya beda, ya kan? Ininya beda. Jubahnya bentuknya juga beda, kancingnya juga beda, ya kan? Bermerek dia. Nabi kancingnya nggak begini kan? Ini lagi. Loh, kalau yang berbeda itu sama Nabi dianggap bidah sesat, haram, maka semua dari ujung bunubun sampai ujung kaki kita kan beda sama Nabi. Haram nggak? Ya haram, bidah semua. Itu kalau tidak mahir dalam berhukum begitu. Ya. Maka disinilah perlu kita mahir dalam berhukum. Saya sering sebutkan, kalau untuk menghukumi sesuatu itu haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, itu harus mahir dalam fikih dan usul fikih. Kalau nggak mahir, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Contoh saya kasih nih. Saya kasih contoh saja. Apa hukum merokok bagi orang dewasa? Bapak-bapak ini. Apa hukum merokok? Itu kebanyakan orang Salafi pasti mengharamkan kan? Rokok haram. Saya bukan nyuruh bapak merokok ya. Bukan nyuruh bapak merokok. Bukan menganjurkan. Hukum merokok itu bagi orang dewasa gini. MUI saja nggak berani mengharamkan. Itu haram bagi anak-anak, wanita hamil. Di depan umum. Ganggu orang ramai. Itu kan? Ya, tapi kalau kita depan umum, Mas maaf ya, saya ngerokok. Ya silakan katanya. Ya nggak haram juga. Tidak ada yang terganggu. Hukum merokok itu sebenarnya makruh. Dari mana kita tahu hukum merokok itu makruh? Nah, kalau kita mahir dalam fikih, sesuatu yang disandarkan larangannya kepada dalil yang zonni, dugaan, tidak qat'i, tidak pasti, tidak jelas, tidak tegas, tidak keras, maka dia larinya ke makruh. Kalau dalilnya pasti, qat'i, jelas, tegas, haram. Haram misalnya narkoba. Itu dalilnya tegas, apa? Karena dia menghilangkan akal, setara dengan khamar. Bahkan lebih parah. Begitu kita minum narkoba, itu langsung oleh. Tapi kalau kita merokok memberi mudarat, itu tidak tegas. Joni, kapan mudaratnya? Di kampung kita ada orang yang 80-90 tahun merokok terus, nggak apa-apa. Bahkan di dalam Bahsul Masail itu kan disebut, coba bandingkan orang yang merokok 3 bulan terus-menerus dengan orang yang makan durian 3 bulan terus-menerus, kira-kira bahayaan mana katanya? Lebih bahaya durian, bisa jim orang yang makan durian. Tapi durian tidak ada yang mengharamkan. Kalau masalah bahayanya, bahaya rokok itu tidak qat'i, tidak jelas, tidak langsung gitu. Masih bisa diatasi dengan minum air putih. Jadi tidak bisa kita haramkan. Dan dalilnya nggak ada kata rokok dalam Quran, dalam Sunnah nggak ada. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Nggak ada orang merokok langsung mati. Nggak ada. Walaupun kata pakai kedokteran merokok kita mengurangi umur sekian, itu kan prediksi masih tidak qat'i, artinya tidak pasti. Ya, begitu kita merokok, pagi-pagi kita yang minum air putih, bersih lagi paru-paru kita. Rajin minum susu panas, bersih lagi paru-paru. Jadi efeknya tidak berat. Sehingga ulama tidak ada yang berani mengharapkannya di Indonesia. MUI saja tidak berani. Setinggi-tingginya haram buat anak kecil, karena dia, kenapa haram buat anak kecil? Karena dia lagi sekolah, nggak bisa cari duit. Nanti kalau nggak ada rokoknya tergantung dia kan bisa nyuri ayam macam-macam. Masih itu namanya haram ijtihadi. Ya, wanita hamil mempengaruhi janinnya lagi mengandung. Tapi bagi orang dewasa yang bisa mengendalikan diri, ulama tidak berani mengharamkannya. Ini cara berhukum sebenarnya. Salaf ini kan kadang-kadang dalilnya Quran hadis. Mana dalil Quran hadis yang mengharamkan rokok? Tidak ada. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Mana bunuh diri? Merokok mana bunuh diri? Mana ada orang merokok baru langsung mati? Ya kan?
Tapi kalau narkoba begitu apa langsung oleh, ya iya. Tapi kalau dibunuh pakai pisau, ya langsung mati, iya. Nah, itu sudah berdosa nyata. Kalau nggak mati pun sakit berdarah-darah kan. Tapi kalau merokok, ini jani namanya. Nah kalau jani tidak bisa kita harapkan. Nah, ini cara berhukum, contohnya ya. Dia harus mahir di situ. Kaidah-kaidahnya. Tidak bisa kita mengharamkan sesuatu dengan dalil yang jani, dalil yang tidak pasti, hanya menduga. Tapi kalau sudah jelas tegas, zina haram. Jelas. Kenapa? Zina itu menyakiti suami, merusak keturunan. Ya, semua orang tidak ada yang suka anaknya dijinahi, istrinya dijinahi, tidak ada yang suka. Ya. Dan pokok ujung-ujungnya nanti bisa merusak nasal keturunan kan. Lahir anaknya, anak satu anak sipulan, satu anak sipulan, itu kan rusak keturunan kita itu. Nah, jelas dia. Termasuk membunuh, termasuk nanti korupsi, ya begitu. Jelas dia akan rugi. Dirugikan orang lain. Nah, tapi kalau merokok, ini jani. Makanya dia tidak bisa diharapkan secara mutlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam mazhab Syafi'i, sunnah ini dihukumi melaksanakan sunnah itu hukumnya ada 5. Sunnah itu kan tadi perkataan perbuatan takdir Nabi. Maka bid'ah kebalikan dari sunnah hukumnya 5. Mantiknya kan gitu. Kalau sunnah melaksanakannya 5 hukumnya, bidah gitu juga dong. Kan kebalikan sunnah bidah. Masa melaksanakan sunnah 5, melaksanakan bidah 2? Loh, kan terjadi distorsi. Tidak bermantik namanya. Kan lawan sunnah bidah. Kalau sunnah hukumnya 5, ada yang wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kan wajib, haji bagi yang mampu. Ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang sunnah atau mustahab dianjurkan. Sholat rawatib sebelum zuhur, sesudah zuhur. Sholat tahajud kalau ditinggalkan tidak masuk neraka, tidak berdosa. Dianjuran saja. Dan ada sunnah Nabi itu yang makruh. Nah, orang yang nggak belajar fikih, belajar hadis, dia bingung. Maka dulu Ibnu Wahab di zaman tabi'in, dia stres di awalnya. Belajar sama Imam Malik, Imam Mazhab, baru dia bilang, waduh, kalau tak belajar aku sama Imam ini, kata Imam Mazhab nih, niscaya aku akan sesat selama-lamanya. Kenapa begitu, Syekh? Karena aku kira sunnah itu dilaksanakan. Asal dikatakan Nabi wajib dilaksanakan, rupanya tak begitu. Nah, itu ahli hadis di zaman tabi'in. Bapak bisa bayangkan ahli hadis zaman tabi'in. Lagi orang sekarang. Mereka mengira semua sunnah Nabi itu wajib. Maka ketika kita bilang sunnah Nabi itu ada yang hukumnya makruh, bingung dia. Kok ada makruh? Iya, Nabi bulan puasa mencium Aisyah. Apakah mencium istri bulan puasa boleh? Sunnah, dapat pahala. Siapa bilang mencium istri bulan puasa dapat pahala? Ya. Umar ketika dia cium istrinya ketakutan yang menggeletar dia. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa apa itu, Man? Aku baru mencium istriku. Ini kan bulan puasa ya Rasulullah. Sabar. Menurutmu kalau kumur-kumur batal gak puasamu? Tidak batal ya Rasul. Mencium itu sama dengan kumur-kumur. Kenapa? Kumur-kumur kalau tidak ditelan airnya, kalau ditelan minum batal. Kalau kumur-kumur kan air tak ditelan, tapi mendekati. Nah, istri kita cium itu kan mendekati senggama. Sampai-sampai sahabat lain mengatakan, ya Rasul, bolehnya mencium istri bulan Ramadan? Kulihat antum mencium istri. Jangan, aku beda sama kalian. Aku lebih kuat nahan. Kalian takutnya kedodolan, gak kuat nahan, kata Nabi. Ya. Makanya dimakruhkan ulama mencium istri bulan Ramadan. Apakah itu dilakukan Nabi? Ya. Apakah semua yang dilakukan Nabi sunnah? Iya. Berdasarkan definisi kan semua yang dilakukan Nabi sunnah. Apakah hukum sunnah itu wajib dilaksanakan? Mencium istri? Tidak. Apakah mencium istri berpahala, dianjurkan? Tidak. Dalam bulan Ramadan ya. Kalau begitu kemudian makruh. Nah, itulah fikih. Jadi fikih itu detail ilmunya logis. Ya. Bahkan sunnah Nabi ada yang haram juga kan. Ada yang makruh. Nabi itu sebelum meninggal bilang, nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di rumahku, di tempatku. Rumah Nabi cuma berapa saja. Ya, di sebelah Masjid Nabawi itu kan. Kalau kita haji umrah kan kelihatan betul. Nah, Bapak bisa nggak, berani nggak bilang, Dek, nanti kalau abang meninggal, nanti kuburin di kamar aja ya. Mau?
Nyontoh Nabi. Itu kan nyontoh Nabi kan? Mau kuburannya di kamarnya? Hah? Ada nggak ulama kita yang kuburannya di kamarnya? Ada? Nggak ada. Nabi di rumahnya, di kamarnya itu kuburannya. Itu wasiat Nabi kepada sahabat. Dan diamalkan sahabat. Nah itu sunnah Nabi nggak itu? Sunnah. Hukum melaksanakannya makruh. Ya. Itu harus paham begitu kan? Itulah keahlian ulama fikih. Ya. Termasuk nikah lebih dari 4. Nabi mengharamkan setelah turun ayat masna wa sulasa wa ruba', hei Abdurrahman bin Auf, istrimu yang 4 tahan, sisanya ceraikan. Enggak boleh lebih dari 4. Jadi kalau ada orang ini istrinya sampai 9, dia ngikut sunnah, tapi menjadi haram. Kan masih ada gitu kan? Pemahamannya tekstual, wah aku ngikut sunnah, Nabi istrinya 9, 11, aku pun 9. 2 aja udah susah kita kan. 1 juga kadang-kadang repot. Mau 9. Oh, tapi aku ikut sunnah katanya. Ini salah juga. Jadi begitulah ulama fikih luasnya. Maka ulama fikih ini cenderung fleksibel dia. Apalagi kalau kita kaji nanti lebih mendalam. Lebih nggak bisa lagi kan. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayyir amkina wal azminah. Hukum bisa berubah karena berubahnya tempat, waktu, keadaan. Nah, ini paling jarang dipakai salaf ini. Paling nggak bisa mereka kadang menggunakan kaidah ini. Hukum berubah karena berubahnya waktu, tempat, niat, keadaan. Berubah Pak hukum itu. Imam Malik bilang, hukum nikah apa? Hukum nikah apa? Hukum nikah 5 Pak. Bukan 1. Kalau kita sudah mampu mapan, lihat cewek cakep gemetaran, wajib nikah. Wajib. Ya. Kalau kita sudah mampu, tapi lihat cewek biasa-biasa aja, nggak tergoda, sunnah. Tapi kalau bapak mau nikah, ini kemarin orang tuaku meninggal gara-gara anak Pak RT ini. Gitu. Dikagetin, ngurus KTP macam-macam, meninggal, sok, jantungan, jadi takut-takutin. Aku mau nikahi anak Pak RT ini. Nanti niatku kusiksa dulu anaknya, balas dendam. Apa hukumnya? Haram. Karena berubah niatnya mau nikahi, mau nyiksa anaknya. Haram. Jadi bisa haram, bisa makruh juga kan. Makruh itu kita nggak bisa menanggung. Ya, kita pas-pasan untuk makan, kita ngasih makan istri nggak bisa. Tapi istri yang calon kita bilang, ya nggak apa-apa mas, aku nanti cari sendiri aja. Ya aku nggak berani, nggak enak lah. Ya nggak apa-apa, aku cari sendiri makan. Yang penting mas mau nikahin aku aja. Akhirnya masih makruh. Boleh silakan, tapi nggak dosa. Jadi berubah hukum itu Pak. Karena berubahnya niat, waktu, tempat, dan keadaan. Ini kaedah yang paling langka. Kalau bahasa saya, di YouTube, ini nggak pernah dijelasin Ustaz-Ustaz Salafi. Dari situ saya memahami, mereka sebenarnya tidak mahir dalam kaedah fikih, usul fikih. Kebanyakan. Sampai-sampai nanti kita lihat, ini mohon maaf ya, hanya perbandingan saja. Sampai nanti sebagian mereka, walaupun dokter, rukun wudu 2. Membasuh muka dan tangan. Katanya. Loh, kaget kita kan? Bapak bisa bayangkan wudhu yang setiap hari kita kerjakan, dokter dia tidak tahu rukun wudhu itu ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Kalau nggak pakai mazhab pun tidak bisa 2. Karena Al-Quran mengatakan, famshahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal ka'bain wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi Quran kan menyebut membasuh muka, ya, kemudian basuh yadain, 2 telapak tangan 2 tangan. Kemudian membasuh wa arjulikum, kaki, membasuh kepala dulu. Wamsahu birusikum, membasuh, menyapu kepala. Baru nanti masuk kaki. Nah, Quran saja menyebut 4 kan? Kok bisa jadi 2? Kan berarti ini dikorupsi 2 lagi. Saya kaget juga itu. Ya, kaget juga. Nah, ditanya rukun sholat pun dia nggak tahu. Apa rukun qauliyah, rukun qalbiyah, rukun qauliyah sholat itu wajib nggak dilapaskan? Anda tahu saya katanya. Rukun qauliyah itu kan rukun sholat itu kan baca Fatihah, itu kan qauliyah sifatnya kata-kata. Rukun sholat itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i ada 13, ada yang rukun qalbi. Apa arti rukun qalbi? Apakah rukun qalbi itu wajib dilapaskan? Nggak tahu saya itu apa rukun qalbi.
Rukun qalbi, rukun qauli dia tidak tahu. Nah, dari sini kita paham berarti dia tidak belajar fikih kan. Kenapa? Wudhu dia tak paham, rukunnya tak paham, sholat pun rukunnya dia tak paham. Tak tahu dia. Kan berarti nggak belajar fikih orang seperti ini. Walaupun sudah doktor. Kan aneh kita gitu. Nah, dari situlah kita paham sebenarnya kebanyakan mereka ini tidak mahir dalam fikih, sehingga nanti ya namanya nggak mahir dalam ilmu hukum. Kalau orang nggak mahir dalam berhukum kan cara berhukumnya kan bisa ugal-ugalan kan. Setiap nanti sesuatu bertentangan bid'ah, sesat, neraka, haram, kan begitu jadinya. Tapi kalau dia mahir dalam berhukum, ini dia bidah haram, ini bidah makruh. Nah, ya seperti tadi. Ada bidah yang haram, ada bidah yang makruh, ada bidah yang sunnah saja. Ya. Bidah sunnah itu kalau dalam muamalat, saya contohin dalam muamalat ya. Berhenti di lampu merah. Nah, ini ada juga ustadz itu dia kalau berhenti lampu merah nggak mau dia berhenti. Kenapa? Bidah ini tidak ada masa Nabi kan? Dia terus saja. Karena tidak ada begini masa Nabi kan? Dia terus saja. Coba alasannya karena tidak ada masa Nabi. Benar nggak cara mikirnya? Tidak benar. Kenapa? Kalau kita tidak berhenti di lampu merah apa yang terjadi? Get stuck, macet. Begitu terjadi macet, seluruh orang susah, seluruh kendaraan susah. Menyusahkan orang ramai apa hukumnya? Ya berdosa kan? Nyusahin orang ramai kan susah. Makanya kita itu kasih hak untuk jalan. Maka kita menabrak lampu merah berdosa. Kenapa? Hak orang lain loh itu buat jalan. Begitu kita ambil hak orang lain jalan, orang hijau kita merah kita tabrak saja jalan, kita ngambil hak orang lain, dosa juga. Walaupun dosanya tidak sebesar dosa mencuri, berzina dan lainnya, tapi dosa. Itu mengambil hak orang lain. Nah, itu fikih. Ya. Itu dalam hal muamalat, namanya bid'ah muamalat. Makanya ijtihad itu terus berkembang, dia tidak pernah habis. Tidak pernah habis ijtihad itu. Tidak ada ulama yang berani menutup ijtihad. Pintu ijtihad telah tertutup, tidak ada itu. Ijtihad ini tidak bisa tertutup. Polisi tidur. Boleh nggak buat polisi tidur? Di komplek kita kan banyak polisi tidur di jalan-jalan. Itu kan setiap orang jalan harus pelan. Kalau nggak pelan, itu kan nyusahin pengendara itu kan? Apa hukumnya? Hah? Ya kalau nggak dibuat gitu, banyak anak-anak lari takut ketabrak mati pula. Gimana? Nah, itu kan ada pertimbangan masalah mafsadatnya. Jadi dalil hukum kita untuk membolehkan atau mengharamkannya apa? Dalil hukumnya adalah maslahah mursalah. Jadi dalil hukum itu bukan hanya Quran Sunnah. Disalapi dalil hukum pun cuma Quran Sunnah. Tapi tanpa mereka sadari, mereka juga berhukum pakai maslahah. Kenapa kalian haramkan rokok? Ya karena memberikan mufsadat. Loh, tadi dalilnya Quran hadis. Kok jadi maslahah dalilnya? Coba. Nah, tidak mahir mereka sebenarnya. Karena dalil hukum itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang disepakati dalam ilmu fikih. Kemudian maslahah mursalah, Umar bin Khattab pakai maslahah, istihsan, Imam Syafi'i tidak suka, tapi istihsan dalam pandangan Syafi'i dengan Hanafi beda, istishab. Ya. Kemudian ada lagi Sadduz Zariyah, menutup pintu kejahatan seperti haram anak-anak merokok, itu pakai Sadduz Zariyah. Kita tutup pintu supaya mereka tidak kena narkoba, tidak mencuri. Itu namanya Sadduz Zariyah dalilnya. Tidak Quran hadis. Ya, tidak Quran hadis, dalilnya Sadduz Zariyah. Nah, itu sebenarnya mereka pun tidak mahir di situ. Mereka mengira dalil hukum itu Quran hadis, Quran sunnah saja. Padahal sebenarnya dalil hukum ada ijma, ada qiyas, ada maslahah, ada istishab, ada istihsan, ada Sadduz Zariyah, ada uruf lagi, ada adat dan seterusnya, banyak sekali dalam usul fikih kan. Cuma yang 4 yang disepakati Al-Quran, ijma, sunnah, ijma, qiyas. Yang lain ini namanya mukhtalaf. Masadirul ahkam al-mukhtalaf. Sumber hukum yang diperselisihkan ulama untuk digunakan. Maka itu saya sebut tadi, harus mahir kita fikih usul fikih ini. Kalau kita menggunakan dalil hukum saja tidak mahir, bagaimana kita mau mahir dalam berhukum, menetapkan sesuatu halal haram? Kan susah itu kan. Dalam sumber hukum saja kita tidak mahir kan. Maka ilmu hadis dengan ilmu fikih ini kalau disatukan, diintegrasikan, dia tidak terjadi pertentangan seperti Imam Syafi'i. Ya kalau bidah itu bertentangan dengan Quran, Sunnah, ijma, qiyas ya sesat. Tapi kalau tidak ya tidak. Contohnya apa? Ya salat tarawih berjamaah. Nah, sahabat berani. Maka ulama-ulama sekarang pun berani masuk ke dalam Sya'ban ini juga. Ini juga terjadi perselisihan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah Sya'ban ini
Jadi sampai jam berapa? Satu. Karena tidak cukup waktunya. Saya kira sampai itu sajalah dulu ya. Untuk masukan-masukannya. Jadi kalau yang terakhir saya pesan, selalu saya katakan begini Bapak Ibu. Ulama ini tidak ada yang ahli semua dalam ilmu agama. Maka ketika kita berhukum, kembalikan kepada ulama yang ahli hukum. Itu baru benar. Ketika Bapak mau tahu hadis ini sahih tidak, kembalikan kepada ulama ahli hadis. Dia nanti teliti ini sahih apa tidak. Mutawatir atau ahad atau gharib atau masyhur dan seterusnya. Nah, ketika Bapak nanti mau bicara tentang ekonomi Islam, cari doktor profesor yang ahli ekonomi Islam. Itu benar-benar caranya. Ya. Kalau bahasa Nabi kan, idza usidul amru ila ghairi ahli fantajri sah. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahli, tunggu aja kiamatnya. Kiamat itu artinya hancur. Terjadi kehancuran, keributan. Semuanya mau ngomong, semuanya mau berhukum. Baru belajar 3 bulan udah jadi ahli hukum. Mengeluarkan fatwa. Wah, jadi kayak Yusuf Qaradawi dia kan. Baru 3 bulan belajar. Mana bisa begitu? Lebih tertib di Syiah, Pak. Di Syiah itu 38-40 tahun dulu belajar agama baru bisa jadi ulama. Mullah namanya. Kalau nggak belajar selama itu nggak bisa jadi mullah. Baru bisa ngeluarin fatwa hukum. Ya. Di Mesir pun begitu. Sudah belajar lama dulu baru jadi mufti. Bisa ngeluarin fatwa hukum. Kalau di Indonesia kan kita nggak. Berselepotan. Kadang nulis di Facebook udah diharam-haramkan ya kan sesat-sesat. Padahal dia baru belajar 3 bulan lagi. Nggak bisa begitu. Hati-hati. Ya. Maka selama kita berpegang teguh kepada kaidah ini, belajar kepada ulama ahlinya, insya Allah selamat, aman, nggak ada pertentangan. Kalaupun terjadi perbedaan, tidak menjadi chaos, tidak menjadi pertentangan keras. Tapi kalau masing-masing awam juga berhukum dengan dengan semangatnya, lebih bagus sebenarnya model jemaah tabligh. Jemaah tabligh apa? Mereka melaksanakan sunnah, tapi mereka tidak membicarakan khilafiyah. Oh, khilafiyah itu urusan ulama, bukan wilayah kami. Kami orang awam. Kami nggak mau debat tentang hukum. Selesai. Itu baru benar, profesional. Kami nggak berani debat hukum, bukan ahlinya kami. Ya, kita mau debat tentang tata negara, kita sekolah ekonomi. Kan susah itu kan. Nah, akhirnya kita nggak nyambung nanti. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya, masukan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.